Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Mufti dan Bunda Ina akan menjelaskan apa itu Gemalaka. Gerakan menikah 5 kali, karena menikah tak cukup sekali. Apa sih Gemalaka? Sebuah gerakan yang bertujuan untuk menginspirasi pasangan suami istri menjadi pasangan yang harmonis, selaras, dan bermanfaat untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Ini adalah tujuan kami. Bagaimana caranya setiap pasangan, setiap keluarga menjadi keluarga yang harmonis, selaras, dan bermanfaat. Saya akan memaparkan fakta-fakta yang terjadi di Indonesia. Dalam persentase berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, dalam 5 tahun terakhir terjadi kasus cerai gugat mencapai 59% hingga 80%. Ini jumlah yang sangat mengkhawatirkan. Yang kedua, sejak tahun 2009 hingga 2016, kenaikan angka perceraian meningkat 16-20% pada tahun 2015 lalu. Dan setiap 1 jam terjadi 40 sidang perceraian atau ada sekitar 340.000 lebih gugatan cerai. Berita ini dirilis oleh liputan6.com. Angka ini juga luar biasa. Bagaimana banyak sekali pasangan di luar sana yang mereka tidak bahagia terhadap pernikahannya. Ini adalah masalah kita bersama dan kita perlu membenahinya. Yang ketiga, diketahui bahwa kebanyakan kasus perceraian tersebut dilakukan oleh pasangan yang berusia di bawah 35 tahun. Selain itu, meningkatnya jumlah pernikahan muda selama 10 tahun terakhir berbanding lurus dengan meningkatnya angka perceraian. Kenapa ini jadi sebuah masalah? Mungkin bisa jadi mereka tidak menyiapkan pernikahan mereka. Mereka tidak tahu esensi membangun hubungan keluarga. Yang keempat, menurut salah satu panitera muda hukum Pengadilan Agama IA Malang, penyebab utama perceraian itu ada 5, yaitu faktor ekonomi, kekerasan rumah tangga, ketidakharmonisan, pertengkaran terus-menerus, dan salah satu pihak minggat. Dan kelima hal ini bisa kita atasi kalau paham dan kita memberikan edukasi secara masif bagaimana Gemalaka ini bisa jadi solusi, bisa hadir di tengah-tengah mereka untuk menjadi keluarga yang harmonis, selaras, dan bermanfaat. Mengapa kami mendirikan Gemalaka? Yang pertama, pengalaman terapi kami. Kami adalah seorang terapis yang ternyata hampir sebagian besar akar masalah klien dari orang tua dan pasangan hidup. Yang kedua, banyak yang curhat ke kami dengan lama pernikahan lebih dari 10 tahun yang ternyata banyak yang tidak bahagia terhadap pasangan hidupnya. Suatu hari ada seorang istri yang cerita ke kami. Dia menangis karena banyak masalah, beban yang dia derita. Akhirnya kami gali, ternyata dia sudah menikah lebih dari 15 tahun dan merasakan ketidaknyamanan dengan pasangannya. Yang ketiga, banyak pasangan yang setelah menikah langsung semangat belajar parenting. Padahal yang perlu dilakukan menyelaraskan terlebih dahulu dengan pasangan. Yang keempat, sebagai bentuk kebermanfaatan kami, karena kami pun sudah menikah 5 kali. Dan ini adalah kesalahan fatal yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Pasutri ketika sudah menikah akhirnya belajar, dan belajarnya langsung belajar parenting. Saran saya, ketika Anda sudah menikah menjadi pasutri, pasangan suami istri, Anda perlu belajar yang namanya partnership skills. Nah, disinilah kesalahannya. Ketika pasutri, dia langsung belajar parenting, padahal harus berpartner dulu sama pasangan. Kalau tidak,
maka percuma parentingnya, percuma mendidik anaknya. Jadi nggak selaras, yang satu ke utara, yang satu ke selatan, atau yang satu ke timur, atau yang lainnya ke barat. Jadi perlu menyelaraskan terlebih dahulu menjadi seorang partner yang harmonis, selaras, dan bermanfaat. Metode kami di Gemalaka, karena latar belakang kami sebagai seorang trainer, terapis, coach, dan konsultan, maka kami menggunakan metode pemaparan dan pemahaman konten Gemalaka ini dengan gaya training melalui online, agar siapapun yang ingin merasakan manfaatnya bisa mudah terjangkau. Konten Gemalaka, kepanjangan Gemalaka adalah Gerakan Menikah 5 Kali. Mungkin Anda penasaran, kenapa kita harus menikah 5 kali? Saya akan luruskan, kita menikah 5 kali bukan dengan 5 orang yang berbeda. Kita menikah dengan orang yang sama sebanyak 5 kali. Itu adalah esensinya. Nah, menikah yang pertama kali disebut menikah secara akad. Produknya adalah buku nikah. Bagi Anda yang sudah menikah, otomatis Anda sudah melaluinya. Menikah yang kedua kali, menikah secara fisik atau biologis. Produknya adalah anak dan kepuasan batin. Bagi Anda yang sudah berhubungan suami istri, tentunya sudah menikah secara fisik dan biologis. Tapi banyakkan pasangan di luar sana yang mereka hanya menikah sebatas kedua kali saja. Padahal kalau pengen menjadi pasangan yang harmonis, selaras, dan bermanfaat, Anda harus melanjutkan tahapannya, yaitu menikah yang ketiga kali, menikah secara komunikasi. Produknya adalah keharmonisan. Ketika Anda sudah harmonis, maka Anda sudah berkomunikasi dengan baik. Atau ketika Anda sudah berkomunikasi, berdiskusi dengan baik bersama pasangan Anda, pasti terjalinlah keharmonisan antara Anda dengan pasangan. Selanjutnya, menikah yang keempat kali adalah menikah secara potensi dan bakat. Produknya adalah keselarasan. Anda dengan pasangan perlu menyamakan, perlu mengetahui potensi dan bakat Anda, potensi dan bakat pasangan, supaya Anda dan pasangan bisa sama-sama tahu apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa keterbatasannya, apa bakat terhebatnya. Supaya apa? Supaya bisa menyelaraskan karya-karya yang ingin dibuat. Dan yang menikah kelima kali adalah menikah secara misi hidup. Produknya adalah kebermanfaatan. Bohong kalau kita ingin jadi keluarga yang bermanfaat tapi tidak pernah berkomunikasi dengan pasangan. Bohong kalau kita ingin jadi bermanfaat dengan lingkungan sekitar tapi kita nggak tahu potensi dan bakat kita atau potensi dan bakat pasangan. Maka dari itu, ini seperti tangga. Anda harus berjalan menaiki tangga step by step, pelan-pelan. Dimulai dari menikah pertama kali, menikah kedua kali, menikah ketiga kali, keempat kali, lalu kelima kali. Jadi, kalau Anda ingin jadi keluarga yang bermanfaat dengan misi hidup Anda, dengan misi keluarga Anda yang luar biasa, Anda perlu menjalankan menikah pertama kali, kedua kali, ketiga kali, dan keempat kali dalam gerakan menikah 5 kali, Gemalaka. Karena menikah tak cukup sekali. Pernikahan yang bahagia bukan didasarkan pada jumlah hari, bulan, ataupun tahun. Tapi pernikahan yang bahagia dicapai dengan sebuah ikhtiar untuk saling memahami dan saling memberikan dukungan kepada pasangan. Yuk, mari kita sama-sama menjadi keluarga yang harmonis, selaras, dan bermanfaat. Sukses buat Anda.